Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Irfan Erviansyah, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Salvian Haiza selaku moderator, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Rikia Tazkia dan Sukana Yusrifal. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi aset tetap. Oke, yang pertama latar belakang. Secara umum, akuntansi mencangkup kegiatan pendapatan dimulai dari transaksi yang dicatat untuk pertama kalinya dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi sangatlah penting dalam kegiatan sehari-hari, terutama pada operasi perusahaan dalam suatu periode. Suatu perusahaan tertentu pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan. Aset tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Pada aset tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aset tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan. Dengan demikian, kita perlu mengetahui ya tentang apa saja yang dibahas dari akuntansi aset tetap ini, sehingga kita juga mampu mengaplikasikan apa saja yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang definisi dan klasifikasi aset tetap yang akan dibahas oleh Rikia Tazkia. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari ekonomi atau sosial di masa yang akan datang. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau ini dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi. Yang keempat ada masa manfaat. Masa manfaat ini ada dua. Yang pertama, periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan publik. Yang kedua, jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Yang selanjutnya ada nilai sisa. Nilai sisa merupakan jumlah neto yang diharapkan dan diperoleh pada akhir masa manfaat. Nah, suatu aset ini setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Selanjutnya ada nilai tercatat. Nilai tercatat merupakan nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Yang selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar ini merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Yang terakhir ada penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atau nilai suatu aset yang dapat diusutkan. Nah, selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi aset tetap. Nah, yang pertama ada tanah. Tanah ini dikelompokkan sebagai aset tetap karena tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin ini mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan ini diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisinya layak pakai. Yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan. Ini diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi ini juga siap pakai. Yang kelima ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya ini mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, karena yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai.
Selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan. Ini merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Yang terakhir ada aset tetap yang tidak digunakan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan Baik, terima kasih kepada Rizky Tazkia yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya itu pembahasan tentang pengakuan aset tetap, komponen biaya, dan aset donasi yang akan dijelaskan oleh Sukana Yusrifal. Kepadanya disilahkan. Pengakuan aset tetap yang pertama berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, yang keempat tidak bermaksud atau tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, yang terakhir diperoleh atau dibangun dengan bermaksud atau dengan maksud untuk digunakan. Nah, untuk aset tetap sendiri ini harus memiliki wujud, dan wujud tersebut harus kuat minimal dalam jangka waktu 12 bulan dan lebih baik lebih dari 12 bulan. Jadi standar untuk aset tetap minimal itu bertahan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, selanjutnya aset ini juga dapat dipertanggungjawabkan keandalannya, dan aset ini dibuat hanya untuk digunakan, tidak bermaksud untuk diperjualbelikan, seperti itu. Selanjutnya ada komponen biaya. Berikut contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, lalu biaya pengiriman awal atau internal delivery, dan biaya simpan, dan biaya bongkar muat atau handling cost. Yang ketiga, biaya pemasangan atau installation cost. Lalu ada biaya operasional seperti arsitek ataupun insinyur, biaya konstruksi. Oke, selanjutnya ada aset donasi. Sumbangan atau sumbangan aktiva tetap adalah penyerahan aktiva tetap tanpa syarat kepada suatu perorangan. Misalnya, bangunan memiliki perusahaan non-pemerintah dapat disumbangkan ke lembaga pemerintah tanpa syarat pengiriman aset tetap. Sangat dapat diandalkan jika bukti peralihan hak milik yang sah, seperti. Baik, terima kasih kepada Sukana Yusrifal yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir yaitu tentang penyusutan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset. Nah, nilai penyusutan pada masing-masing periode dapat diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan harus menggambarkan manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periode, dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan masa yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Nah, metode penyusutan yang digunakan antara lain, yang pertama ada metode penyusutan garis lurus. Metode ini adalah metode yang paling dasar dan umum digunakan dalam mencatat penyusutan. Dalam metode penyusutan garis lurus ini menunjukkan jumlah beban yang sama setiap tahunnya selama masa
masa penggunaan aset hingga semua aset disusutkan ke nilai sisa. Nah, yang kedua ada metode unit produksi. Metode ini merupakan perhitungan penyusutan harta tetap yang didasari pada perkiraan kemampuan produksi barang yang dihasilkan selama umur manfaat dari harta tetap yang bersangkutan. Nah, pada metode ini juga bergantung kepada banyaknya produksi yang sudah dihasilkan oleh aset tersebut, biasanya berupa mesin produksi. Nah, selanjutnya metode menurun ganda. Nah, metode ini tuh merupakan bentuk yang populer untuk mempercepat depresiasi. Tingkat yang digunakan biasanya 2 kali dari tingkat yang digunakan oleh metode garis lurus. Dan biasanya dikenal dengan metode saldo menurun ganda. Nah, metode ini juga tidak memperhitungkan adanya nilai sisa atau residu. Depresiasi tiap periode ini menggunakan proses yang sama. Akan tetapi karena nilai depresiasi yang pertama mengurangi nilai aset pada periode kedua dan seterusnya, yang artinya nilai aset setiap periode selalu berbeda karena nilai si asetnya akan menurun. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi pada hari ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.